sahabat ayam. Kali ini saya akan mengupas seputar kandang sahabat ayam yang katanya menghabiskan dana sekitar 300 atau 400 juta, tapi bisa memuat populasi berkisar 20.000 sampai 23.000. Coba kita lihat dari belakang dulu gimana apa saja yang digunakan. Nanti kalau habis ini kita coba ke pondasi dan ke dalam. Ini untuk penghalang udara menggunakan paranet. Jadi kenapa menggunakan paranet? Memang di samping untuk mengirit biaya, juga biar tekanan udara dari arah barat, ini kan kandang menghadapnya timur dan timur barat. Jadi kalau ada tekanan udara dari barat tidak terlalu kencang, bisa angin nahan, cuman yang enggak terlalu kencang, jadi tidak dampak buruknya sangat sedikit. Ini towernya dari sisi sini, karena dulu aturan itu mau bikin bentuknya di sana sini, cuma karena kendala sama lingkungan akhirnya ya makanya dipindah dulu. Coba kita lihat sampingnya. Musim hujan terus pada bocor, akhirnya 2 periode kemudian diganti sih, cuma ditumpangin pakai terpal yang agak tebal. Dan dulu juga di sampingnya juga semuanya pakai koil semua dulu, cuman karena di permanen nggak bisa pakai tirai, akhirnya disobek diganti pakai terpal. Ini tiangnya dari pemukiman itu sekitar, narik tiangnya sekitar 13 tiang, jadi jaraknya kisaran 650 sampai 700 meter dari pemukiman. Dan ini dari jalan ini, jalan umum ke kandang itu masih melewati satu lahan dulunya masih milik orang lain dulunya, jadi makanya muter. Cuman sekarang alhamdulillah itu tanah yang di sampingnya udah bisa aku beli, jadi nanti ke depan mungkin bisa langsung dibikin jalan tembusan, atau mungkin juga dibikin kandang lagi mungkin kalau ada modal. Memang ini ya kenapa biayanya nggak begitu banyak, karena materialnya sendiri menggunakan kayu ya. Juga nggak ada tukang, itu ditanganin sendiri. Nanti kita lihat ke dalam, coba ini dari sisi luar sekitar 3 meter dikasih paranet. Fungsinya biar hawa yang masuk ke dalam itu nanti enggak hawa langsung panas. Jadi ini juga ada tirai depan itu nanti kalau ayam udah gede itu ditutup, jadi setidaknya ada penyaringan udara. Ini semuanya menggunakan kayu ya, makanya biayanya nggak begitu besar kayu ya, karena faktor biaya lah.
Ini listriknya 22.000. Ini 22.000 karena biar bisa narik tiang dari pemukiman ke sini ke dalam itu dengan jarak yang jauh itu minimal 22.000. Teman-teman barangkali ada yang mau bikin kandang, semamanya jaraknya agak jauh dari pemukiman, itu minimal daya 22.000. Kalau semamanya daya 11 cuman 11.000 itu tiang harus beli sendiri. Kalau 22.000 itu tiang dari PLN, paling kita bayar operasional lah untuk tiang PLN. Tapi dulu saya menghabiskan dana ini kisaran 45 juta. Kenapa saya hampir 45 juta? Karena dulu saya pakai daya yang 3.500, terus pakai kabel sendiri itu nggak mampu, drawer satu aja nggak mampu. Akhirnya ya tambah daya dari 3.500 ke 22.000, itu kisaran 40 juta. Memang ya mungkin ada yang mengatakan mahal, cuman pas waktu itu urgen, jadi posisinya itu mendadak. Kita coba lihat ke dalam ya, ini lantai atas, ini belum ada ayamnya. Nanti kita nyalain dulu ya, nyalain listrik dulu. Listrik soalnya itu yang di lantai atas lampunya pakai kilometer sendiri, pakai kilometer yang dayanya kecil, yang dayanya 900 untuk membantu meminimalisir operasional. Sama kandang lantai atas, tapi cuman buat lampu. Coba kita masuk ke dalam di lantai atas ya. Ini semuanya menggunakan kayu, cuman kalau yang atapnya itu menggunakan bambu untuk atap. Tapi yang sini semuanya kayu. Lampu ini saya tadinya mau saya ganti pakai warm semua, cuman pertamanya pakai warna putih, jadi kan sayang daripada itu masih layak. Akhirnya ya saya pakai separuh warna putih, separuh warna warm. Kayaknya sih bagus buat ayam itu yang warna-warni. Ini untuk instalasi airnya seperti ini, karena ini semua rakitan sendiri ya, semuanya ini rakitan sendiri, dan kandang pabrikan. Maklum karena semua ujung-ujungnya duit, ini rakitan sendiri. Saya pakai 2 filter air. Ini udah persiapan boarding, nanti insya Allah sekitar 3 hari check in insya Allah. Mudah-mudahan gak ada halangan. Tadinya mau kemarin 2 hari kemarin, cuman pas mungkin ada kekurangan DOC atau gimana, jadi akhirnya mundur. Ini bahannya dari kayu. Kayu ini saya ambil atau saya beli itu dari Rangkas Bitung. Nah, teman-teman,
Ini dulu ini koil, ini dulu koil juga semua. Ini belum pakai tirai, yang hitam ini tirai, yang hitam itu tirai. Cuman pas waktu itu kan permanen, jadi pas giliran mati lampu diesel nggak bisa ada kendala sama diesel, akhirnya disobek. Itu yang koil itu disobek semua. Pas habis disobek itu kan pas lampu nyala susah, harus dinyalain lagi karena posisi ayam udah gede. Akhirnya ya pas periode selesai digantiin semua pakai tirai. Jadi kalau mati lampu ya alhamdulillah sekarang udah bisa ditangani kalau semua mati lampu. Ini untuk persiapan boarding, insyaallah mudah-mudahan tidak ada halangan rintangan. Saya masih pakai manual semua. Ini tadi saya lanjutin yang kayu ya. Kayu ini saya ambil dari Rangkas Bitung, namanya kayak kayu apa ya, kayu puspa namanya. Ini bahannya itu kayak seperti itu, tembesi itu bahannya. Jadi kalau udah kering ini susah dipakunya itu. Makunya itu aturan kalau masih basah baru motong terus langsung digarap itu enggak terlalu susah, tapi kalau udah kering itu susah. Ini sebenarnya kurang ini sih, kayunya juga nggak ada yang lurus, kadang melengkang. Kalau bisa sih ya pakai apa namanya, pakai lugu atau apa itu yang lurus-lurus. Cuma kan karena waktu itu karena biaya, jadi cari yang lebih murah biar bisa menurut operasional, daripada nggak bisa bangun masih mending kita jalan aja dulu. Cuman ya kayak gitu resikonya, semuanya ada angin gede atau apa, karena bangunannya masih pakai kayu jadi kadang khawatir juga. Bangunannya ya jujur aja ini belum nggak rapi sih, karena nggak ada tukang. Ini ada kayu buat itu pring bambu, pakainya bambu buat nyetut. Dari atas sini sampai ke bawah sono ke kandang. Nanti saya lihatin ini di bawah kandang fondasinya itu seperti apa. Kita lihat ini aja dulu. Blowernya juga pakai rakitan, blower garapan sendiri, makanya biayanya itu nggak terlalu gede karena semuanya ditanganin sendiri. Tapi kalau yang nggak ini, maksudnya nggak bisa bikin blower atau nggak bisa nanganin semuanya masalah bangunan, masih mending harus di ini kontraktor. Walaupun semuanya mau pakai kayu harus pakai tukang. Ini rakitan sendiri. Ini dinamonya 1 PK. Jarak dari kipas dari ujung ke ujung itu sekitar apa ya, kisaran 140 atau 130. Ini pakai blower 6 lantai atas, blower 6. Ini sementara saya tutupin semua pakai plastik karena dulu ada tutupnya dari luar, cuman karena ya maklum garapan sendiri, terus karena sibuk juga jadi garapan kurang maksimal, sehingga tutupnya itu, tutup blowernya itu pada jatuh, itunya boltnya pada copot, kadang males gantinya, jadi akhirnya ya simple aja pakainya, ditutup aja dulu sementara pakai plastik. Yang penting angin dari luar nggak masuk semua, tapi kita kasih satu yang nggak pakai plastik, itu untuk sirkulasi udara nantinya. Saat masa boarding
berjemur 1 hari 2 hari itu kan harus buang udara yang oksigen juga dari luar. Kita tarik dulu berapa menit biar nggak terlalu pengap. Ini atapnya itu pakai koil atapnya ya. Ini benar-benar kandang, pokoknya kandang super hebat lah. Nah, ininya pakai koil coba, warnanya nggak rapi kok. Karena ini yang punya benar-benar nekat, super nekat. Nah, pakai koil ini panasnya minta ampun. Kalau nggak musim hujan ini panas. Kalau untuk boardingan bagus di atas. Ini pas giliran ayam ini gede itu butuh hawa dingin, ini agak ya cukup ekstrim juga. Kalau pas mati lampu terus nggak cepat ditanganin itu bisa trouble. Itu suara motor dari pinggir jalan, kadang keganggu juga sih sama itu suara motor. Hanya kalau punya kandang terus kita nggak bisa mengkondisikan lingkungan itu kadang rawan juga. Jadi kalau semuanya ada teman-teman yang mau bikin kandang itu kalau bisa, kalau untuk ini ya kelas menengah bawah, kalau bisa harus di lingkungan sendiri, di kampung sendiri kalau bisa. Lain kalau semuanya orang yang udah punya banyak kandang kayak perusahaan itu nggak masalah, bikin kandang di lain daerah juga nggak masalah, karena cara hitung-hitungan udah kuat. Oh iya, ini tempat pakan ya. Tempat pakan ini sebenarnya di saat ayam kecil ini saya taruh semua di sini masa boarding. Tapi nanti kalau udah gede ya hanya cuman tempat pakan ini aja saya ini lebarin karena ini kan posisinya masih kecil, jadi nggak terlalu butuh tempat yang lebar. Yang penting ayam bisa ini cepat menjangkau makanan saat masa boarding ini. Jadi nanti kalau udah agak besar pelebaran nanti tetap digeser. Ini pemanasnya saya menggunakan solar pemanasnya. Ini produknya itu grow heater, cuman nggak tahu ya kalau itu yang apa sih namanya yang pakai gas itu saya kurang tahu. Cuman sepengetahuan saya kalau yang pakai pemanas ini kadang ya karena itunya sensornya adanya di sini, adanya di dekat sini ya. Jadi kadang sama suhu yang di ujung sono itu kadang nggak sama. Jadi kadang di pemanas ini suhunya taruh semuanya suhunya sampai 40 derajat ya. Tapi kadang di ujung sono cuman 32, kadang 30 gitu. Jadi kalau boardingan pakai heater solar kayak gini itu nanti naruhnya jangan terlalu ke belakang. Kalau semuanya kita taruh heater ini saya taruh di belakang sono, di ujung boardingan sini, itu jangkauan ke sononya, jangkauan ke belakangnya itu nanti terlalu jauh. Jadi suhu nggak bisa nyampe ke sono, karena jangkauannya terlalu jauh. Makanya saya coba agak taruh ke depan sedikit biar yang ke ujung sono bisa kecapai. Begitupun juga tetap kadang suhu di sini di pemanas kadang bisa nyampe 40, 39, 38. Tapi di ujung sono standar
semuanya 33 atau 34 segitu. Nanti di tengah itu kisaran 37 35. Kalau umur 1 hari kan memang butuh cukup panas ya. Nah, nanti kalau udah berapa hari, 1 hari 2 hari, nanti diturunin mimil. Nanti di ininya, di heaternya diturunin dari yang tadinya 40, nanti 2 hari kemudian 38, nanti 37, nyampe dari sini itu 35, nanti realnya itu cuma 30. Itu masa boarding. Jadi bagi teman-teman semuanya, kalau ada teman-teman yang baru mau bikin kandang atau baru ini ya, baru belajar, ini harus perhatikan. Maksudnya kita jangan cuma dengan sebatas peternak ingin ngambil untung terus kita nggak mau belajar, itu kayaknya susah untuk berkembang. Tapi kita harus belajar, di samping kita mau ngambil untung usaha juga kita harus belajar. Jadi nanti ke depan kita bisa semakin baik. Kekurangan apa yang ada di dalam kandang kita itu harus bisa kita atasi sedikit demi sedikit sambil belajar. Nah, jadi ya kayak gitu, namanya juga orang usaha, harus ada perkembangan, peningkatan. Kalau kita nggak mau belajar ya gimana kita mau ada peningkatan. Dulu kan saya listrik belum pakai PLN. Periode pertama itu belum pakai PLN, bener-bener nekat pokoknya. Masih pakai diesel 24 jam. Nah, setelah ayam umur 25 hari itu PLN baru masuk. Ini sekamnya saya tabur ini ya, tipis-tipis. Untuk awal itu saya taruh tipis. Kalau yang kandang close house sekamnya mungkin tebel-tebel ya, tebel bagus juga sih. Cuman kalau saya kan minim untuk mengurangi operasional. Jadi kalau operasional kita bisa dikurangi kan masih mending buat anak kandang kayak gitu, biar untuk ngurangin operasional tapi kita buat nambahin anak kandang kayak gitu. Jadi nanti juga kan anak kandang juga kan seneng semuanya. Kalau mungkin ngandalin gaji ya jujur aja, kayaknya saya sendiri yang rasain semuanya yang punya kandang itu nggak cukup lah untuk kebutuhan, apalagi kebutuhan sekarang semuanya gaji 2 juta 3 juta itu apalagi kotor ya, semuanya 3 juta kotor atau 3,5 kotor itu nggak cukup. Itu harus gimana caranya biar anak kandang itu ada tambahan. Kita gimana caranya untuk menghasilkan tambahan biar anak kandang juga ada tambahan kayak gitu. Jadi nanti enak, sama-sama enak, biar yang punya kandang enak, karyawan juga enak kayak gitu. Coba kita lihat ke ini ya, lihat ke bawah fondasi. Gimana lihat fondasi? Jangan lupa ya teman-teman, subscribe channel saya ini biar bisa berkembang, biar bisa berbagi sama teman-teman semua pengalaman saya sebagai peternak yang berawal dari nol. Dulu nggak punya modal apa-apa, dari bertani sekarang pindah ke ternak. Ini dulu ini masih milik orang lain, sekarang alhamdulillah udah saya beli. Makanya kalau habis panen kadang ini kadang ada yang ngambilin kotoran yang dari daerah pegunungan ngambil ke sini. Cuman kadang kalau telat ya saya buangin sendiri ke sini ke samping. Ya alhamdulillah
alhamdulillah warga sini nggak komplain. Kadang juga ada yang manfaatin dari kotoran ayam ini buat pupuk. Ini bawahnya teman-teman, nah, kayu semua, ada airnya di bawah. Ini menggunakan coran juga, corannya nggak begitu ini sih, kurang begitu bagus. Maklum dulu modalnya nggak ada modal pas-pasan. Ini di bawahnya, di bawah ini pondasi ceker ayamnya dulu saya menggunakan itu ban mobil, jadi nggak menggunakan itu ceker ayam yang kotak itu, karena kalau yang pakai kotak, ceker ayam kotak itu otomatis semennya banyak juga, ininya banyak besinya. Cuman karena saya mengirit operasional, akhirnya saya siasati pakai ban mobil. Cuman saya kasih besi berapa batang di bawah ban mobil itu, terus saya kasih adukan. Tapi alhamdulillah ini jaraknya 3 meter, jarak pondasi ke pondasi itu 3 meter. Nah, di bawahnya ada 2 tiang, jadi semuanya 4 kali 3, tapi itu kisaran berapa ya, 25 tiang. Pokoknya kisaran ini lebar 10 meter, panjangnya kisaran 75 meter. Jadi lebarnya 10 meter, panjangnya 75 meter. Itu diisi sama PT 23.000. Dulu diisi 24.000, cuman saya pikir ini terlalu kepadatan, kematian kadang meningkat. Sekarang diisi 23.000. Juga kadang kalau kita nggak kreatif banget, kadang kematian tinggi karena ini mungkin masih kepadatan. Aturan mungkin cuma 20.000, kalau 20.000 mungkin bagus. Maksudnya untuk populasi ayam kandang ukuran 10 kali 75, mungkin kalau 20.000 ekor untuk kelas kandang semi close house mungkin bagus. Cuman kalau semuanya kandang close house itu bisa dipakai 24.000 juga mungkin masih mampu karena kemampuan blowernya sih. Tapi menurut saya kalau rakitan ya kurang tahu juga, kalau semuanya rakitannya yang bagus mungkin bisa 24.000. Ini kan saya rakitan sendiri, semuanya pakai ya kerja sendirilah. Cuman saya nyuruh kerja buat yang ngerjain, cuman saya yang ngatur-ngatur. Tapi kalau semuanya teman-teman mau bikin kandang, mending pakai pakai tenaga tukang semua, pakai tenaga ahli semua ya. Ini lantai bawah, kita naik ke lantai bawah. Kayu jadi kayak gini, kurang rapi. Ini lantai bawah. Kalau mau bikin kandang ada duit, masih mendingan jangan pakai kayu kayak gini, masih mendingan pakai besi, itu nanti bisa rapi kandangnya. Kalau kayak gini kan ruwet. Juga kadang kalau ada angin gede lumayan rawan ya, kalau ada angin kenceng. Sementara ini yang bisa saya ini
saya bagi sama teman-teman. Oh iya, itu apa namanya, ini jadi kisaran biaya 400 juta itu waktu awal ya. Jadi biaya kisaran 400 jutaan lah. Ini kan populasi alhamdulillah bisa nyampe 20.000, 3.000. Saya isi 23.000. Dieselnya saya masih pakai yang 15.000, tapi 3 pas. Ini kurang maksimal. Kadang saya cuma nyalain ini 10 blower ya. Kalau dinyalain semua 12 blower itu nggak mampu. Ini belinya dadakan sih, jadi kurang bagus. Kalau ada duit sih nanti mungkin nambah satu lagi diesel kayak gini, cuman yang 1 pas. Itu kan listriknya soalnya 1 pas 22.000, malah kadang dipakai blower untuk blower 12 itu kadang nggak mampu. Jadi yang di atas tetap pakai 6, cuman yang di bawah dikurangin karena listriknya yang nggak mampu. Dan itu listrik yang 22.000 itu saya pakai cuman buat blower ya. Yang di atas lampu pakai itu, pakai listrik 900 watt. Yang di bawah juga sama, pakai listrik 900. Jadi nanti kalau semuanya itu gensetnya masih mending kalau teman-teman mau bikin kandang terus dieselnya itu kalau ukuran segini itu masih mending beli gensetnya yang gede sekalian, yang 50.000 lah minim. Karena kalau mamanya nanti listriknya itu dipakai kisaran 20.000 itu jadi masih dalam kondisi normal. Soalnya aturan kandang-kandang close itu ya kayak gitu. Tetap walaupun pemakaian mungkin 30.000, dia beli gensetnya yang 60.000, yang 70.000. Jadi enggak mengalami nanti down. Ya, subscribe channel saya ini biar bisa berkembang nanti. Kalau udah ada ayam datang, ayam check in, nanti saya konten lagi gimana perkembangannya dan bagaimana. Nanti ke depan saya akan jelasin gimana cara mengambil keuntungan dari perusahaan, dari kemitraan. Karena kita bermitra otomatis dari perusahaan juga mungkin udah mempelajari, udah mengkaji gimana mereka itu memberi keuntungan kepada peternak. Mungkin semaksimal mungkin harus dikasih keuntungan cuman segini. Cuman kan kadang kita peternak pengen lebih. Jadi gimana caranya biar kita dapat keuntungan tapi ya tidak melanggar etika-etika di dalam kemitraan kayak gitu. Jadi kita harus tahu cara-caranya gimana. Ini kandang saya di sampingnya itu ini ya, perkebunan milik tetangga.
tapi alhamdulillah samping kandang orangnya baik, jadi nggak bikin masalah. Jadi terutama kita sama lingkungan lah dijaga sebisa mungkin. Kadang kita menjaga aja, terkadang tetap disalahkan bagi peternak itu. Ya udah itu aja ya teman-teman. Semangat yang mau buat kandang, yang mau beternak, semangat, tetap optimis ya, merdeka. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini biar bisa berkembang, biar bisa berbagi sama teman-teman semua sesama peternak dan juga yang mau ada niatan untuk peternak. Salam sukses dari sahabat ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.